Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Welcome back to my channel bareng gue Ivoy di SP93. Oke, selamat datang di Misteri Malam Jumat. Seperti biasa, setiap malam Jumat gue akan mengupload atau akan bercerita tentang misteri-misteri atau kejadian-kejadian horor di Indonesia. Oke, perkenalkan nama gue Selfie. Gue adalah salah satu karyawan di perusahaan ternama di Kabupaten X. Gue di sini nggak akan menyebutkan nama kabupatennya karena sangat riskan ya guys. Gue kerja di perusahaan ini baru sekitar 1 mingguan dan kebetulan gue dapet shiftnya itu long shift. Long shift itu adalah gue mulai kerja dari jam setengah 9 malam dan pulang setengah 7 pagi dengan jam istirahat di jam 1 malam sampai jam 2 malam. Minggu pertama gue sih pagi dari jam setengah 7 pagi sampai jam setengah 3. Nah kebetulan minggu ini adalah minggunya gue harus long shift. Berarti gue harus masuk dari jam setengah 9 malam dan pulang di jam setengah 3 pagi. Di perusahaan ini gue kerja sebagai operator bonding atau perbaikan, dimana gue harus memperbaiki dulu barang-barang yang reject sebelum itu dinyatakan reject atau masih bisa untuk diproduksi. Oke, di jam pertama kerja semuanya baik-baik aja, semuanya normal-normal aja, nggak ada kejadian ataupun hal-hal yang membuat gue merinding. Tepat di jam 12 malam, itu adalah 1 jam menuju gue istirahat, gue diharuskan untuk membuang limbah atau dijekan ke bagian departemen limbah. Oke, tepat jam 12 malam seperti biasa gue harus membuang limbah. Gue berjalan melewati mekanik. Pada saat gue melewati ruangan mekanik semuanya masih terasa baik-baik aja. Setelah keluar dari ruangan mekanik, gue melewati salah satu gedung, dimana gedung tersebut gelap banget karena memang hanya beroperasi di siang hari aja. Dari situ udah mulai kerasa tuh gue merinding, sekujur tubuh gue merinding, tapi ya udahlah, gue cuekin aja gitu kan. Nah, pas saat gue melewati salah satu mesin UV, di situ gue melihat ada seorang wanita sedang duduk tapi sambil tertidur. Jadi dia duduk tapi tangannya itu di atas kompayer dan dia tertidur seperti ini. Dalam hati gue berkata, ini cewek berani banget ya tidur malam-malam di ruangan ini, di gedung ini, sementara gedungnya itu benar-benar gelap banget, hanya ada beberapa lampu yang jaraknya cukup lumayan jauh sehingga membuat gedung tersebut terlihat seperti remang-remang. Ya udahlah, mungkin gue pikir ya udahlah mungkin udah terbiasa kali ya dia tidur di situ. Tepat pas gue melewati wanita tersebut, tiba-tiba limbah yang gue pegang itu jatuh. Secara otomatis gue ngebenerin dong limbah-limbah tersebut, gue masukin lagi ke polybag. Nah di saat gue jongkok ngeberesin limbah-limbah tersebut ke polybag tersebut, tiba-tiba gue mendengar si wanita tersebut itu berkata, andai aja waktu itu aku tidak berada di situ, mungkin hari ini aku masih kerja. gue bingung maksudnya itu apa, kenapa dia berkata seperti itu. Tapi ya udahlah gitu kan, mungkin dia lagi menyesali sesuatu atau apa. Gue nggak berpikir negatif atau gue nggak berpikir aneh-aneh. Di saat gue lagi ngeberesin limbah, gue masih melihat dari sudut mata gue dia masih ada sampai tetap nunduk di atas mesin UV tersebut. Namun setelah gue angkat si limbah tersebut dan berencana untuk melanjutkan perjalanan gue membuang limbah tersebut, gue melihat ke arah sebelah kiri karena perempuan tersebut posisinya tepat berada di sebelah kiri gue dan perempuan tersebut sudah tidak ada. Ya udahlah, di situ gue masih bersikap biasa ya. Mungkin gue pikir udah pindah mungkin ya ke tempat lain gitu, karena mungkin dia di sana ngerasa serem, walaupun gue juga ngerasa aneh kalau dia pindah kapan dia lewatnya. Tuh dari tadi juga semenjak gue ngeberesin limbah itu gue masih ngeliat dari sudut mata gue dia masih ada. Tapi kenapa ketika gue berdiri ternyata si cewek tersebut sudah nggak ada. Dan ya udahlah, gue masih tetap melanjutkan perjalanan gue untuk membuang limbah tersebut. Kurang lebih 15 menit gue ngebuang limbah dan gue balik ke lane tempat gue kerja. Di jam istirahat biasanya kan kita ke kantin buat yang suka ngerokok atau makan dan sebagainya, kita ke kantin, ataupun ada yang mau lebih memilih tidur di
bawah mesin, di bawah umpire dengan menggunakan alas dari kardus-kardus bekas yang tidak dipakai di perusahaan tersebut. Malam itu gue malas banget untuk ke kantin. Gue berencana untuk tidur di sela-sela antara mesin pad press. Ketika gue tiduran, entah kenapa nggak seperti malam-malam biasanya. Biasanya kalau gue tiduran ya udah tidur aja. Ini ketika gue tiduran, gue bener-bener nggak bisa tidur. Bahkan waktu sudah menunjukkan jam 1:30. Artinya gue cuma punya waktu setengah jam lagi untuk istirahat. Akhirnya gue mutusin, yaudah gue pengen ngerokok ke kamar mandi gitu kan, ke toilet. Walaupun sebetulnya itu nggak boleh kita ngerokok di toilet, tapi karena waktu udah mepet juga dan gue juga nggak bisa tidur, gue memutuskan untuk ngerokok di toilet. Ketika gue masuk ke toilet tersebut, gue melihat ada salah satu cewek atau salah seorang cewek yang masuk ke toilet paling ujung. Nah, ya udah, gue di toilet yang ke urutan kedua. Gue ngerokok di sana. Nah, tiba-tiba teman gue datang. Dia gabung ke gue ke toilet yang gue tempatin untuk ngerokok bareng di situ. Dan kita pun ngerokok. Dan kata dia ngelihat salah seorang cewek yang keluar dari kamar mandi yang paling pertama. Ya oke, mungkin si cewek tersebut sudah keluar. Tapi setelah itu tiba-tiba teman gue tuh kebelet banget pengen kencing kan. Ya alhasil ya gue bilang, ya udah lu kencing aja di situ. Walaupun posisi itu di kamar mandi, kita satu kamar mandi itu berdua. Dia kencing di situ, tapi dia pas mau bersihin itu gayung buat ngebersihin itu nggak ada. Nah kan, gue ngetok-ngetok kan ke sebelah yang di belakang gue, ngetok-ngetok minta digeserin gayung tersebut. Tapi karena di sebelah ternyata kosong, ya udah gue bilang kan, lu pakai aqua aja, karena kebetulan gue bawa kopi di aqua gelas gitu kan. Namun tiba-tiba dari yang arah depan gue, tempat si cewek tadi keluar, itu gue ngeliat ada tangan yang nyodorin gayung. Tangannya itu putih pucet banget. Nah si teman gue itu langsung ngambil dan bilang terima kasih. Tapi gue heran, kan cewek yang depan gue itu udah keluar. Kalau teman gue kan udah keluar, dan kita juga tidak mendengar ada yang masuk lagi ke kamar mandi. Lantas yang ngasih gayung itu siapa? Cewek yang mana? Ya udahlah, kita juga nggak ambil pusing. Dari situ kita udah selesai, kita kembali lagi ke lain tempat kita bekerja dan kita kerja normal seperti biasa. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin gue lontarkan, apalagi gue masih terngiang-ngiang dengan kata-kata dia. Andai aja aku nggak ada di situ, mungkin aku sekarang masih kerja di sini. Nah, kata-kata itu terus teringat-ingat terus di telinga gue sampai waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Seperti biasa, kita untuk absensi itu menggunakan fingerprint. Jadi kita antri dulu untuk check roll. Itu tandanya kalau kita untuk diperbolehkan untuk pulang. Ketika gue antri check roll, gue nanya sama temen gue, karena gue penasaran. Gue nanya kan, di mesin UP belakang, apakah ada seorang perempuan yang kerja di sana? Nah, temen gue menjawab, ternyata memang di UP belakang itu ada salah satu perempuan yang bekerja dan dia baru saja meninggal karena dia merupakan korban dari kecelakaan beruntun yang beberapa lalu terjadi di daerah tersebut. Oke, jadi sebelum gue masuk ke perusahaan tersebut dan bekerja di perusahaan tersebut, ternyata beberapa bulan sebelumnya sempat terjadi kecelakaan yang menewaskan puluhan jiwa dan kerusakan yang sangat luar biasa di jalur atau di jalan yang menuju ke perusahaan tersebut. Dan mayoritas korban dari kecelakaan tersebut adalah karyawan dari PT-PT yang berada di situ atau dari pabrik-pabrik yang berada di situ. Kebetulan di daerah situ ada 4 pabrik yang saling berdekatan, dan kebanyakannya yang meninggal itu adalah karyawan dari pabrik tersebut. Hanya ada beberapa yang masyarakat sekitar gitulah yang menjadi korban. Dan ceritanya salah satu korbannya itu adalah seorang perempuan. Dia baru menjadi karyawan di perusahaan tersebut dan dia juga
baru menikah beberapa minggu sebelum tragedi kecelakaan tersebut. Dari kecelakaan tersebut itu menewaskan puluhan jiwa, bahkan sampai setelah kecelakaan tersebut di semua perusahaan yang berada di situ serentak semuanya kesurupan massal, hingga para perusahaan itu membubarkan para karyawannya. Dan ada beberapa yang selalu menampakkan diri, bahkan selalu absen untuk hadir bekerja, padahal dari statusnya tersebut dia adalah karyawan yang sudah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Semenjak kejadian itu, selama 1 minggu berturut-turut selama long shift tersebut, dari Senin sampai Jumat, karena hari Sabtunya setengah hari, dari Senin sampai Jumat gua itu selalu aja melihat wanita tersebut. Kadang gua ngedengar dia nangis, kadang gua ngedengar dia minta tolong, kadang gua ngedengar dia ngejerit, kadang gua mendengar dia minta maaf. Banyak banget kata-kata yang dia ucapkan, tapi gua nggak ngerti apa maksud dan tujuannya, karena ya gua hanya orang awam yang tanpa gua sengaja, tanpa gua minta, dan tanpa gua sadari gua bisa melihat keberadaan dia. Nah, setelah kejadian itu gue coba nanya-nanya lagi tentang kejadian kecelakaan tersebut. Dan memang katanya di daerah tersebut atau di jalur tersebut hampir setiap tahun sering terjadi kecelakaan yang menewaskan karyawan-karyawan ataupun masyarakat sekitar yang ada di daerah tersebut. Untuk kecelakaannya, gue lihatin ada beberapa foto yang gue ambil dari media sosial. Ini kecelakaan. Oke guys, itu tadi cerita gue tentang seseorang yang bertemu dengan karyawan yang terkasat mata di salah satu perusahaan ternama di kota X. Nah, untuk sesi misteri di malam Jumat untuk kali ini cukup sampai di sini. Nanti gue akan share lagi ke kalian cerita-cerita misteri selanjutnya dengan gue mengumpulkan bahan-bahan atau materi-materi cerita horor yang gue dapetin dari teman-teman, kerabat, atau bahkan gue sendiri dan lain sebagainya. Termasuk dari kalian, kalau misalkan kalian ingin bercerita atau berbagi cerita horor kalian bisa kok. Ya, buat kalian yang ingin cerita ya kalian juga, atau kalian ingin berbagi cerita-cerita tentang horor, tentang mistis-mistis yang pernah kalian alami, kalian boleh komen di bawah di kolom komentar. Gak tahu sebelah mana, saya aja sendiri. Dan di hari Minggu gue akan mengadakan segmen baru, yaitu minggunya jalan-jalan. Nanti gue akan mengeksplor beberapa tempat wisata atau tempat tongkrongan-tongkrongan yang menarik untuk dikunjungi, dan gue pasti juga akan share ke kalian. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel gue, jangan lupa dukung gue dengan cara klik like, komen di kolom komentar, dan juga jangan lupa subscribe channel ini biar gue bisa lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel ini lebih maju lagi, dan gue lebih semangat lagi untuk berbagi atau nge-share ke kalian tentang cerita-cerita horor yang pernah kita semua alami. Karena gue yakin semua orang pasti pernah mengalami atau pernah berada di posisi dimana kalian merasa takut karena melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Oke, gue Boy dari SP93. Sekali lagi jangan lupa dukung gue dengan cara klik like, komen, and share video sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian semua bisa update terus video-video yang diupload. Gue Boy dari SP93 pamit, bye bye.